acara pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan mengadili menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan. Anak Hendra Kurniawan, Hanin, sedih mendengar vonis 3 tahun yang diberikan majelis hakim kepada ayahnya. Adapun Hendra divonis atas kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Hanin sedih karena yang dia pahami ayahnya adalah korban kebohongan Verdi Sambo dan tidak bersalah. Hanin mengatakan dia sempat menitikkan air mata mendengar vonis yang dibacakan Hakim Ketua Ahmad Suhel dalam sidang. Menurutnya, vonis tersebut dirasa sangat lama untuk seorang anak perempuan yang merindukan pelukan seorang ayah. Hanin juga mengungkapkan rasa kesepiannya semenjak Hendra ditahan untuk menjalani proses hukum kasus obstruction of justice. Ia menyebut rumah menjadi sepi, tak ada panggilan lembut yang biasa ia dengar dan juga tak ada pelukan hangat dari seorang ayah. Adapun ex-Kepala Biro Pengamanan Internal di Lingkungan atau Paminal Polri Hendra Kurniawan divonis 3 tahun penjara dalam kasus tersebut. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta majelis hakim menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Dalam persidangan terungkap bahwa Hendra sempat memerintahkan bawahannya di kepolisian untuk mengecek rekaman CCTV di sekitar TKP penembakan Yosua di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Hendra juga berpesan memerintahkan anak buahnya Arif Rahman Arifin untuk meminta penyidik Polres Jaksel membuat file dugaan laporan pelecehan fiktif terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Dalam kasus ini, Hendra disebut terlibat perintangan proses penyidikan kasus kematian Brigadir J bersama Verdi Sambo, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Arif Rahman Arifin, Bekuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Saripudin Sarjana Hukum dan Matius Budi Situru Sarjana Hukum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Sahnan Tanjung BCSH dan kawan-kawan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh para penasihat hukumnya. Gitu ya. Sudah kami bacakan putusan ini sebagaimana yang sudah saudara dengar terhadap putusan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut. Yang memberatkan, terdakwa berbelit-belit dalam persidangan, terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan, terdakwa selaku anggota Polri perguruan tinggi tidak melakukan tugasnya secara profesional. Padahal yang memberatkan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 48, junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan mengadili menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Membebaskan terdakwa Hendra Kurniawan SIK oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apapun memindahkan suatu informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti yang seluruhnya dari penuntut umum sebanyak 67 item tetap terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti dari penasihat hukum terdakwa yang seluruhnya ada 21 item tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan biaya perkara kepada
Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website Bangka Post di bangkapos.com dan posbelitung.co.